Aku pertama kalinya pas baru sampai di rumah majikan itu, aku tuh kaget banget kan. Dulu aku mikirnya, bayangan aku tuh rumah orang Taiwan itu bagus gitu ya. Itu mah kayak rumah yang gak ada penghuninya gitu. Halo guys, ketemu lagi di video aku, jangan bosan-bosan ya. Assalamualaikum, ini aku bikin konten dimulai dari jam 7 pagi, habis bangun tidur. Sekarang aku mau buka pintu dulu. Karena ini lagi musim dingin jadi bangunnya agak kesiangan, jam setengah 7 baru bangun. Biasanya jam 6 udah bangun, tapi kalau lagi musim dingin tuh kayak males banget buat bangun pagi. Soalnya kalau lagi musim dingin jam 6 tuh masih gelap banget. Jam 7 pagi udah mulai terang dan beginilah suasana di pagi hari, masih sepi, belum ada orang ya. Meskipun lagi musim dingin, yang namanya kerja nggak boleh males, kita tetap melaksanakan aktivitas setiap harinya seperti biasa. Nah, ini nenekku udah bangun, dia lagi ngelempit selimutnya dulu. Sambil nungguin nenekku bangun, ini aku mau buang tempat kencingnya nenek dulu. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton atau komen di videoku. Maaf banget kalau belum ada komen yang kebales. Dari komen-komen kalian aku ambil sisi positifnya aja. Kalaupun ada komen yang gak enak nggak apa-apa, itu hak kalian, bebas berkomentar seperti apa. Ini nenekku udah bangun, sekarang aku mau bantuin nenek buat lap muka. Sebelumnya ini aku pakein jaket dulu biar nenek gak kedinginan ya. Cuaca hari ini suhunya lagi 12 derajat Celcius, jadi lumayan dingin. Jadi setiap nenek habis bangun tidur, aku siapin air hangat sama handuk kecil buat nenek lap muka. Biar si nenek gak perlu repot-repot ke kamar mandi sendiri. Habis lap muka terus ini aku kasih minum air hangat biar badannya tuh segar. Harusnya sih kalau habis lap muka itu si nenek kumur-kumur, cuman dia tuh kalau disuruh kumur-kumur agak susah guys. Terus ini aku bantuin sisirin rambutnya biar nggak berantakan ya. Aku tuh nggak nyangka guys, di video yang kemarin itu sampai rame banget, banyak yang komen. Mungkin buat orang lain gak seberapa, tapi buat aku pribadi segitu tuh udah lumayan rame banget. Karena ini pertama kalinya videoku viewsnya sebanyak ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support. Semoga kedepannya kontenku lebih baik. Ada yang bilang cantik-cantik kok mau kerja jadi TKW. Zaman sekarang banyak loh TKW yang cantik-cantik. Kerjaan mah apa aja ya, yang penting halal. Jadi TKW tuh sekarang udah jadi hal yang biasa ya, bukan sesuatu hal yang buruk di mata orang lain. Oke, habis selesai ngurusin si nenek, sekarang aku mau bikin sarapan. Tapi sebelumnya aku mau lihat kamar dulu udah rapi apa belum. Udah rapi guys, tadi selimutnya dilempitin sendiri, tapi ini kaos kakinya si nenek ketinggalan nih satu. Kalau habis bangun tidur tuh suka kayak gini guys, kaos kakinya suka lepas gitu. Ini aku mau pakein dulu biar kakinya si nenek nggak dingin. Soalnya ini kaos kakinya pendek, jadi kalau dibawa tidur itu suka lepas gitu kalau bangun tidur. Oh ya guys, ini aku baru nggak kalau kameranya agak sedikit berbayang di bagian pojok kiri. Soalnya kemarin tuh HP ku jatuh, jadi pelindung layar yang di atas bagian kamera depan tuh agak retak gitu. Jadi sedikit nutupin kamera. Ini aku mau bikin sarapan dulu. Guys, kita tuh nggak boleh merendahkan pekerjaan orang lain ya. Meskipun di sini kerjaanku sebagai TKW, ya nggak apa-apa. Kerja jadi TKW itu nggak mudah loh guys prosesnya. Buat bisa sampai ke sini tuh butuh perjuangan loh. Perjuangan belajar bahasa, terus harus bisa adaptasi di lingkungan orang yang kita nggak ada yang kenal di sini. Dan selain itu tuh masih banyak lagi. Mungkin semua orang bisa berangkat ke sini, tapi nggak semua orang bisa bertahan di sini. Seperti biasa kalau pagi sarapannya manto. Yang belum tahu manto itu apa, ini tuh bakpao ya guys. Nah ini tuh untuk nenek sarapannya manto yang kecil-kecil yang dalamnya isi daging B2. Ini karena mantonya kecil-kecil jadi dalamnya tuh suka apa sih, kebuka gitu. Ini tuh yang beliin bos aku yang kedua kemarin main kesini, beliin bakpao itu buat nenek sarapan. Biasanya kalau aku yang beli yang isi sayur guys, jadi aku bisa ikut makan. Kalau ini mah aku nggak bisa, makanya ini aku sarapan manto yang panjang yang dalamnya isi kacang merah. Sininya kalau setiap sarapan di sini ya guys, di ruang tamu. Setiap sarapan atau makan pasti di sini, soalnya nenekku suka duduk di sini. Jadi kalau setiap makan itu di ruang tamu. Kadang ya sesekali di belakang di tempat meja makan. Tapi kalau sarapan lebih seringnya di sini sih. Dan ini sarapan aku guys, maaf ya kemarin tuh ada yang komen katanya nggak suka ini membelakangi si nenek. Bukannya aku membelakangi ya, tapi emang posisinya tuh gini. Jadi aku kalau setiap makan di sini, sedangkan nenekku kalau makan di depan. Jadi nggak bisa kalau makan bareng. Yang penting aku masih mantau si nenek ya. Kadang sesekali aku ngeliat ke belakang lihat si nenek. Oke, aku sama nenek udah selesai sarapannya. Nenek juga udah minum obat. Sekarang aku mau jemur baju dulu. Ini aku mau jemur baju yang kemarin belum kering. Aku mau jemur bajunya di belakang aja.
Ini aku jemur bajunya di belakang rumah. Ini suasana di belakang rumah guys. Alhamdulillah hari ini ada panas. Cuacanya lumayan cerah ya. Itu rumah yang jualan manto guys. Aku kalau beli manto itu di situ ngelewatin kebun-kebun ini. Udah selesai sarapan, udah selesai beberes juga. Mumpung hari ini ada panas, jadi aku mau nyuci sarung bantalnya nenek. Ini udah lama nggak dicuci. Sekalian aku mau nyuci selimut juga. Mumpung lagi ada panas, jadi aku mau cuciin aja semuanya. Soalnya kalau lagi musim dingin tuh jarang banget ada panas. Jadi mumpung ada panas dicuciin semuanya. Padahal hari ini cucian udah banyak sih. Sambil nunggu cucian, ini aku mau tinggal dulu. Seperti biasa kalau kerjaan pagi udah beres, sekarang aku mau keluar jalan-jalan pagi sama nenek. Ini aku mau cerita waktu di majikan pertama. Jadi pas baru sampai Taiwan pertama kalinya aku kerja jaga nenek. Alhamdulillah ya guys, aku selama kerja di sini selama 3 kali kontrak itu kerjanya selalu jaga nenek aja. Tapi yang di kontrak pertama itu jaga neneknya masih ada kakeknya. Jadi aku seperti jaga 2 orang guys. Dan itu tuh lumayan repot banget sih. Bayangin ya, kita jaga 1 orang aja tuh kadang udah repot gitu. Apalagi kalau jaga 2 orang. Kalau lagi nggak akur suka berantem mulu. Kadang kalau malam sampai nggak bisa tidur. Aku pertama kalinya pas baru sampai di rumah majikan itu, aku tuh kaget banget guys. Kaget banget lihat rumahnya. Rumahnya kan sederhana ya, rumah-rumah zaman dulu gitu. Dulu aku mikirnya bayangan aku tuh rumah orang Taiwan itu bagus gitu ya. Itu mah kayak rumah yang gak ada penghuninya gitu. Mohon maaf banget ya kalau dibanding di rumah sendiri mah kayaknya bagusan di rumah sendiri deh. Jadi rumahnya tuh berantakan banget, kayak nggak terawat gitu. Terus banyak debu, habis itu banyak rumput-rumput di samping rumah. Ya Allah, seperti biasa kalau pagi suka ketemu sama si nenek-nenek ini nih. Si nenekku lagi kumat nih, lagi nggak mau ngomong dia. Jadinya dicuekin deh. Lanjut jalan lagi. Ini si neneknya nyebrang ke samping guys. Tuh. Nah ini rumahnya tuh di sini. Lihatin guys, orang Taiwan itu mobilnya banyak. Orang Taiwan itu rata-ratanya pada punya mobil semua, tapi di jalannya tuh nggak ada yang macet. Enaknya tinggal di desa itu bisa lihat tanaman sayur kayak gini nih. Ini tanaman sayuran sawi kol sama brokoli kalau nggak salah ya. Nah ini lagi dipanen deh kayaknya. Lanjut cerita lagi. Jadi selain banyak rumput, banyak debu, banyak itu juga apa sawang-sawangnya gitu loh. Tahu kan sawang apa sih bahasanya? Sarang laba-laba. Aku tuh heran ini rumah nggak pernah dibersihin apa ya? Nggak tahu, mungkin karena emang di sini cowok semua gitu, nggak ada yang beres-beres apa gimana. Jadi aku bersihin semuanya. Semenjak ada aku di situ lumayan rumahnya jadi bersih guys. Meskipun di rumah majikan pertama aku cowok semua, tapi alhamdulillah ya, orang Taiwan itu nggak ada yang berani macam-macam sih. Mereka tuh tahu adab guys, tahu hukum. Negara Taiwan itu adalah negara yang hukumnya nggak main-main ya. Orang Taiwan itu taat hukum guys, jadi kalian jangan mikir yang macam-macam ya. Majikan aku yang nomor 1 sama nomor 3 setiap harinya sibuk kerja, berangkat pagi pulang sore. Jadi jarang banget di rumah kecuali hari libur, dan itu juga sering keluar. Jadi jarang ketemu kecuali majikan aku yang nomor 2, dia yang jaga rumah. Dan itu pun ketemu kalau aku mau ambil makan aja buat nenek. Jangankan mau macam-macam ya, kalau ketemu aja tuh papasan dia minggir dulu. Nggak berani tuh jalan papasan bareng, jadi dia tuh selalu ngalah gitu kan, mundur dulu terus baru aku jalan. Guys, tahu nggak sih kuil ini? Aku pikir dulunya kirain makam Cina, ternyata ini tuh kuil buat tempat sembahyangan. Nah ini tuh tempat buat pembakaran kertasnya. Jadi orang Taiwan itu biasanya kalau habis sembahyang itu kan dia bakar-bakar kertas ya. Nah bakar-bakarnya tuh di sini. Nah ini nih bekas abu pembakarannya. Nah nanti dari hasil pembakarannya kan keluar asap ya ke atas nih. Dari asap itulah guys, itu doa-doanya tuh bisa nyampe ke langit. Jadi cara mereka kirim doa itu yaitu lewat pembakaran kertas tadi, perantaranya lewat asap gitu. Itu nenekku di sana. Jadi kalau setiap pagi, setiap jalan-jalan itu nenekku mampir dulu guys di sini buat pai-pai sebentar. Oke, sekarang lanjut jalan lagi. Itu adalah kuil kecil yang di tengah-tengah sawah. Lanjut cerita lagi. Jadi di tempat majikan aku pertama, aku tuh ngerasa nyaman banget karena majikan aku nggak rewel. Soalnya cuek-cuek semua, pada sibuk-sibuk sendiri. Kerjaan juga semaunya aku aja, inisiatif sendiri. Jadi majikan aku tuh nggak pernah ngatur. Ini aku habis pulang jalan-jalan seperti biasa, aku mijitin si nenek. Selesai mijitin nenek, terus ini aku mau jemur cucian tadi. Cucian selimut.
Ternyata punya majikan cowok tuh lebih enak loh ketimbang punya majikan cewek, itu pasti cerewet banget. Tapi guys, seenak-enaknya kerja pasti ada nggak enaknya. Kalau kita dapat majikan yang enak, nggak enaknya di pasien yang kita jaga. Jadi nenekku kan udah pikun ya guys, kalau kumat tuh kalau malam nggak tidur, kalau malam maunya keluar terus, kadang minta nonton TV sampai pagi nggak tidur, sampai puyeng palaku kalau malamnya nggak tidur. Mending kalau siangnya bisa istirahat, ini mah nggak bisa. Kalau ditinggal rehat bentar pasienku udah kabur-kaburan guys, jadi kadang nungguin dia tuh sampai ketiduran tapi dianya sendiri nggak tidur, heran aku. Nggak enaknya di situ sih kalau malam jarang tidur. Ini aku mau jemur selimutnya di luar, jemurannya udah penuh aja ini. Kalau lagi ada panas jemuran penuh guys. Nah ini aku udah jemur selimutnya, untung ini masih ada tempat ya. Ini aku jemurnya di samping rumah, lumayan jauh juga. Sebenarnya aku males sih kadang kalau jemur di luar tuh, lebih enak jemur di belakang. Berhubung ini karena jemur selimut jadi ya udah jemurnya di luar. Biasanya sih kalau baju mah kadang jemurnya lebih sering di belakang rumah aja. Lagi ada panas nih, tetangga pada keluar semua. Biasanya mah pada di dalam, yang lain pada keluar, nenek aku mah sukanya di dalam aja. Oke guys, ini pas jam 2 siang aku mau ambil jemuran. Ini aku berasa di prank sama cuaca guys. Tadi panas banget, sekarang panasnya tiba-tiba hilang gitu, kayak mendung. Udah daripada nanti hujan mending diambil aja lah jemurannya. Tapi alhamdulillah ini selimutnya udah kering sih. Cuaca kadang panas tapi tiba-tiba dingin lagi, panasnya hilang. Jadi di majikan pertama itu kerjaan aku nggak terlalu capek, tapi aku capeknya jaga pasien aja. Capeknya bukan di capek tenaga tapi lebih ke mental sih. Majikan aku ngegaji tuh bukan karena ngegaji tenagaku, tapi lebih ke kesabaranku sih. Seberapa sabar nih aku bisa ngejaga orang tuanya. Ya meskipun capek kurang tidur, tapi alhamdulillahnya tuh bisa sampai finish kontrak. Pantesan majikan aku tuh cuek, nggak pernah nyuruh kerja ini itu, ya karena tahu sendiri orang tuanya tuh nggak bisa ditinggal. Jadi aku lebih fokus ke nenek, paling beberes juga ya seperlunya aja sih. Soalnya kalau rumah zaman dulu tuh beberes juga paling ya nggak terlalu capek sih. Enaknya rumah zaman dulu tuh nggak terlalu capek buat bersih-bersih. Capeknya cuma di awal aja, pas kesininya mah udah nggak ada kerjaan. Oke guys, sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih yang sudah nonton, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye bye.